Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pembahasan artikel yang sudah kami buat. Artikel kami berjudul Analisis Campur Kode dalam Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya sendiri, saya Aserliana, NPM 2020 21500 103. Selanjutnya, saya persilakan untuk teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NPM 2020215000021. Perkenalkan, nama saya Siti Nasari dengan NPM 2020 21500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putriartati dengan NPM 2020215000028. Campur kode. Campur kode adalah penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Peristiwa ini biasanya terjadi karena penuturnya seorang bilingual. Apa sih bilingual itu? Bilingual itu sendiri adalah kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Biasanya bahasanya adalah bahasa daerah dan bahasa nasional. Peristiwa ini dapat terjadi karena keduanya, yaitu lawan tutur dan penuturnya sama-sama menguasai kedua bahasa tersebut, sehingga mereka menggunakannya dalam berkomunikasi, agar mereka dapat memahami perkataan atau ucapan dari keduanya. Di Indonesia sendiri memiliki banyak ragam bahasa, karena banyaknya bahasa daerah. Sehingga orang yang dapat menguasai lebih dari satu bahasa disebut dengan multilingual. Peristiwa campur kode tidak hanya terjadi dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga terjadi dalam dunia perfilman. Dialog yang diucapkan oleh para tokoh biasanya sering mengandung campur kode. Misalkan contoh, dari awalnya mereka bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia, tiba-tiba mereka menggantinya dengan bahasa Inggris. Itu disebut dengan campur kode. Contohnya, you mau kemana? Kata you itu termasuk dalam kata bahasa Inggris. Dan kemana itu bahasa Indonesia. Jadi percampuran antara bahasa asing atau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Contoh unsur campur kode dalam dialog perfilman. Whatever you want, I akan berikan pada you, asal you maafin I. Di situ adanya percampuran dua bahasa, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dalam satu percakapan. Jadi itu bisa disebut dengan campur kode, penggunaan dua bahasa dalam satu percakapan. Paguyuban bahasa terdiri atas sederet satuan dasar jaringan-jaringan yang dapat diikuti oleh seseorang anggota paguyuban dalam beberapa tingkat dan lebih dari satu peran. Konsep jaringan sosial mencoba mencakup variabel manusia sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh orang lain dan mempengaruhi orang lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode dipengaruhi oleh latar belakang, lawan tutur, penutur, pokok pembicara, dan membangkitkan rasa humor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode ini digunakan untuk mencari, mengorganisasikan, dan memilih data. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah menuntut dan menyimak film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kemudian dicatat sebagai bahan analisis evaluasi kebenarannya. Kemudian tahapan akhir yaitu menyimpulkan data pembahasan yang telah melalui proses aktualisasi data. Hasil dan pembahasan. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk garapan Sunil Soraya yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Hamka ini sangat menarik perhatian. Selain faktor para pemain yang mampu menghidupkan karakter masing-masing, unsur pembangun cerita dalam film ini pun menjadi sangat menarik dibahas jika kita telah dari segi sosiolinguistik.
Unsur yang pertama dan yang paling utama yaitu tema. Tema merupakan gagasan umum yang menjadi pokok utama terbentuknya suatu cerita. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini yang mengangkat tema sosial mengisahkan kehidupan percintaan pada era 1930, di mana pada masa itu banyak sekali konflik pertentangan cinta antara si kaya dan si miskin. Jika dikaitkan dengan ilmu sosiolinguistik, tema film ini mendapat pengaruh besar dan ilmu sosiologi itu sendiri. Ilmu sosiologi yang berkaitan dalam menjalani kehidupan. Unsur kedua dalam novel ini ialah diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh seorang penulis untuk menimbulkan efek estetika terhadap tulisannya. Pada konteks ini dimaksudkan bahwa penggunaan setiap dialog dalam film mengandung pilihan kata yang disesuaikan oleh penulis. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa yang digunakan penulis ini erat kaitannya gabungan ilmu sosiologi dan linguistik. Ada nilai sosial yang diwujudkan dengan medianya, linguistik. Terima kasih Tuhan atas budi yang baik itu. Sebagai suatu nilai yang berhubungan dengan konsep masyarakat, bahasa berdasarkan jaringan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan bantuan konsep sebagai linguis yang mengkaji linguistik akan meneliti perilaku bahasa dalam suatu paguyuban dengan memperhatikan interpretasinya, norma, dan nilai yang sesuai dengan kenyataan. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek sosiolinguistik sangat berpengaruh terhadap kajian perspektif film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu dari segi tema, diksi, gaya bahasa, imaji, maupun amanat. Dari kelima kajian tersebut, yang paling banyak dipengaruhi oleh aspek sosiolinguistik adalah kajian gaya bahasa yang menggunakan percampuran bahasa dari kebudayaan yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah 1. Bagi penonton diharapkan untuk memahami benar isi dari cerita dan segala unsur di dalamnya karena film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini memiliki banyak pencampuran bahasa dan aksennya. 2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa disarankan untuk mencari metode wawancara terhadap orang yang bersangkutan agar data yang dihasilkan lebih bervariasi. Sekian pembahasan kajian artikel dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.